Halo semuanya, selamat datang pada channel saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Muhammad Dinal. Saya di sini akan menjelaskan tentang HTTP, MQTT, dan COAP dalam bahasa IoT. Nah, sebelumnya dalam dunia komunikasi jaringan komuter atau IoT, protokol berperan sebagai aturan yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses antar perangkat. Tanpa adanya protokol, perangkat dalam jaringan tidak akan dapat berkomunikasi secara efektif karena tidak memiliki standar yang sama dalam pertukaran informasi. Seiring berkembangnya teknologi internet, terutama dengan munculnya konsep Internet of Things (IoT), kebutuhan akan protokol komunikasi yang efisien menjadi semakin penting. IoT melibatkan berbagai perangkat seperti sensor, aktuator, perangkat pintar, dan sistem kontrol yang saling terhubung melalui jaringan internet. Perangkat-perangkat ini seringkali memiliki keterbatasan sumber daya seperti daya listrik, kapasitas memori, dan bandwidth jaringan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, berbagai protokol komunikasi dikembangkan dan digunakan sesuai dengan karakteristik sistemnya. 3 protokol yang sering digunakan dalam komunikasi jaringan dan IoT adalah HTTP (Hypertext Transfer Protocol), MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), dan COAP (Constraint Application Protocol). Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu HTTP. HTTP merupakan protokol yang paling umum digunakan di internet dan menjadi dasar komunikasi pada web. MQTT adalah protokol ringan yang dirancang untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M. Sementara itu, COAP dikembangkan untuk perangkat dengan sumber daya terbatas yang banyak digunakan dalam lingkungan IoT. Pada pembahasan ini kita akan membedah ketiga protokol tersebut, mulai dari konsep dasar kerja hingga kelebihan dan kekurangannya, dan itu akan dilakukan perbandingan antara HTTP, MQTT, dan COAP untuk memahami kapan masing-masing protokol lebih tepat untuk kita gunakan. Nah, yang pertama adalah protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Merupakan protokol komunikasi yang digunakan dalam sistem World Wide Web atau biasa dibilang WWW. Protokol ini berfungsi sebagai penghubung antara klien dan server dalam proses pertukaran informasi. Dalam arsitektur HTTP terdapat 2 komponen utama, yaitu klien dan server. Klien biasanya berupa browser seperti Chrome atau Firefox yang digunakan oleh pengguna atau mengakses suatu halaman web. Server ini merupakan sistem yang menyimpan dan menyediakan informasi yang diminta oleh klien. HTTP biasanya menggunakan model komunikasi request dan respon. Artinya, klien akan mengirim permintaan atau request kepada server, kemudian server akan memproses permintaan tersebut dan mengirim respon kembali kepada klien. Contoh, ketika seseorang membuka sebuah website, browser akan mengirimkan request HTTP ke server yang menyimpan website tersebut. Server kemudian mengirimkan respon berupa halaman HTML, gambar atau data lainnya yang kemudian ditampilkan oleh browser. HTTP biasanya berjalan di atas protokol TCP (Transmission Control Protocol) yang menjamin pengiriman data secara andal dan berurutan. Karena menggunakan TCP, HTTP memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam
pengiriman data. Namun HTTP memiliki beberapa karakteristik yang membuat kurang efisien untuk perangkat IoT. Salah satunya adalah ukuran header yang relatif besar, serta model komunikasi request response dan membutuhkan koneksi yang cukup stabil. Nah, untuk kelebihan utama HTTP adalah yang pertama mudah digunakan, yang kedua didukung oleh hampir semua sistem, dan yang ketiga dokumentasi dan implementasi sangat luas. Namun HTTP juga memiliki kekurangan. Yang pertama, overheat data yang cukup besar, kedua konsumen bandwidth lebih tinggi, ketiga tingkat efisien untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Karena alasan tersebut, protokol lain seperti MQTT dan COAP mulai banyak digunakan dalam lingkungan IoT. Kita langsung pembahasan selanjutnya, yaitu protokol MQTT. MQTT merupakan protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk sistem dengan bandwidth rendah, latensinya tinggi, atau perangkat dengan keterbatasan sumber daya. MQTT menggunakan arsitektur publish dan subscribe yang berbeda dengan model request dan response pada HTTP. Dalam sistem MQTT terdapat 3 komponen utama, yaitu publisher, publish, subscribe, dan broker. Publisher adalah perangkat atau aplikasi yang mengirimkan data, sedangkan subscriber adalah perangkat yang menerima data tersebut. Nah, untuk yang broker berfungsi sebagai perantara yang mengatur distribusi pesan antara publisher dan subscriber, kayak papan pengumuman lah. Cara kerjanya seperti sebuah perangkat sensor bertindak sebagai publisher dan mengirim data, misalnya ya suhu ruangan lah, ke broker dengan topik tertentu. Perangkat lain yang berlangganan atau subscriber pada topik tersebut akan menerima data yang dikirimkan oleh publisher melalui broker. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mengirim data dengan ukuran yang sangat kecil dan efisien. Hal ini juga sangat cocok digunakan dalam sistem IoT seperti sensor lingkungan, smart home, dan monitoring. MQTT juga memiliki fitur quality of service yang memungkinkan tingkat keandalan mengirim pesan diatur sesuai kebutuhan. Nah, kelebihan MQTT yang pertama adalah protokol ringan dengan overheat yang kecil. Yang kedua, efisiensi untuk komunikasi IoT, dan ketiga mendukung komunikasi real time. Nah, tapi MQTT juga punya kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, membutuhkan broker sebagai perantara. Kedua, tidak cocok untuk sistem berbasis web tradisional. Yang ketiga, infrastruktur tambahan diperlukan untuk mengelola broker. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah protokol COAP. COAP adalah protokol yang dikembangkan oleh IETF khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dalam lingkungan IoT. COAP dirancang agar memiliki fungsi yang mirip dengan HTTP, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih ringan. Protokol ini menggunakan metode yang mirip dengan HTTP seperti get, post, put, dan delete. Namun perbedaannya adalah COAP berjalan di atas UDP, User Datagram Protocol, bukan TCP seperti HTTP. Penggunaan UDP membuat COAP lebih ringan dan cepat karena tidak memerlukan proses koneksi yang kompleks seperti pada TCP. Hal ini membuat COAP sangat cocok digunakan pada jaringan IoT yang memiliki keterbatasan bandwidth dan energi. COAP juga memiliki mekanisme komunikasi yang mendukung confirmable message dan non-confirmable message. Confirmable message memastikan bahwa pesan diterima oleh perangkat tujuan melalui proses acknowledgement. Selain itu, COAP mendukung komunikasi multicast yang memungkinkan satu pesan dikirim ke banyak perangkat sekaligus. Fitur ini sangat berguna dalam jaringan sensor yang terdiri dari banyak perangkat. Nah, kelebihannya COAP adalah
Yang pertama, sangat ringan untuk perangkat IoT. Yang kedua, mendukung komunikasi multicast. Yang ketiga, struktur mirip dengan HTTP sehingga mudah diintegrasikan. Nah, untuk kekurangannya COAP adalah yang pertama, keamanan dan keandalan lebih rendah dibanding HTTP yang berbasis TCP. Yang kedua, tidak sepopuler HTTP atau MQTT. Dan yang ketiga, implementasinya pada beberapa sistem masih terbatas. Nah, selanjutnya adalah kita akan membandingkan dan menyimpulkannya. Yang pertama, HTTP terbaik untuk manajemen data besar dan integrasi web tapi berbahaya. Nah, sedangkan MQTT juara dalam pengiriman pesan banyak perangkat secara real time karena model publish and subscribe atau subscribe-nya. COAP solusi terbaik untuk perangkat microcontroller yang sangat kecil dan butuh efisiensi energi maksimal. Kesimpulannya, tidak ada protokol yang paling benar, semuanya tergantung pada kebutuhan proyek Anda. Jika Anda membangun dashboard web, pakailah HTTP. Jika membangun sistem smart home, MQTT adalah pilihannya. Tapi jika Anda meletakkan sensor di hutan dengan baterai kecil, COAP adalah pilihan yang tepat. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang HTTP, MQTT, dan COAP. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar IoT. Jangan lupa dukung video ini. Terima kasih. Saya Reza, saya pamit. Assalamualaikum. Dadah.